Sesuatu yang besar sedang terjadi. Ya, selamat malam pemirsa. Berjumpa lagi di acara yang pastinya akan merupakan kehidupan Anda, New Life. Ya, apa kabar pemirsa? Pada malam hari ini kami yakin dan percaya Anda semuanya dalam keadaan yang luar biasa, dahsyat dan mantap sebagaimana siaran New Life pada malam hari ini. Ya. Ana gimana kabarnya malam hari ini? Oh, tetap luar biasa, dahsyat, mantap. Kalau Hengki? Sama, luar biasa, dahsyat dan mantap Ana. Ana tanya ini ya, Ana pernah, oh enggak boleh ya? Boleh dong. Ana, dalam kehidupan Ana pernah merasakan kebosanan atau kejenuhan nggak Ana? Kadang-kadang ya, kadang dihadapkan dalam rutinitas yang kayaknya itu terus kadang merasa jenuh, kadang merasa bosan, kadang-kadang. Malam hari ini semangat apa jenuh Ana? Malam hari ini Ana memutuskan untuk semangat. Luar biasa. Ya pemirsa, mungkin pada malam hari ini ataupun pemirsa yang ada di rumah, Anda merasakan kejenuhan, Anda merasakan kebosanan dalam kehidupan Anda karena rutinitas Anda ya mungkin ya, karena pekerjaan setiap hari sehingga membuat suatu rutinitas yang membuat kita menjadi bosan. Iya, dan kadang aneh ya, kejenuhan itu atau kebosanan itu kok menimpa semua lapisan orang gitu, dari anak kecil, dewasa, remaja, yang tua, bahkan yang miskin, yang kaya, mau golongan apa aja kok bisa ya mengalami suatu kejenuhan. Kenapa sih kejenuhan itu bisa menimpa semua orang? Nah, nanti kita tanya sama narasumber kita pada malam hari ini. Ya, pemirsa, malam hari ini kita akan mengangkat kejenuhan hidup. Untuk tidak berlama-lama, mungkin nanti kita bisa tanya langsung kepada narasumber kita, Ana ya. Ya, betul. Ya, bukan secara kebetulan Anda menyaksikan acara New Life pada malam hari ini, karena acara ini memang ada untuk Anda. Ya pemirsa, kami mengingatkan kepada Anda bahwa siaran New Life dikemas secara interaktif atau secara langsung, di mana Anda dapat berpartisipasi langsung bersama kami dengan menceritakan permasalahan apapun yang sedang Anda hadapi, baik yang berhubungan dengan tema ataupun tidak, dengan menghubungi kami melalui SMS di 0819 081 74 kali 1. Ya, saya bisa ulangi lagi, mungkin pada malam hari ini Anda merasakan jenuh, Anda merasakan kebosanan dalam kehidupan Anda, ataupun Anda sedang mengalami permasalahan apapun dalam kehidupan Anda. Ayo ceritakan kepada kami dengan mengirimkan SMS sekarang juga di nomor 0819 081 74 kali 1. Ya, pemirsa, jangan lewatkan acara ini sedetik pun, karena kebahagiaan, masa depan, dan pengharapan selalu ada untuk kita semua. Ya, dengan tema kejenuhan hidup, kita sudah kedatangan narasumber yang sudah tidak asing buat pemirsa yang ada di rumah. Kita sapa langsung narasumber kita. Selamat malam Pak Susilo, selamat malam Ibu Dita. Selamat malam juga pemirsa. untuk pemirsa yang ada di rumah. Ya, gimana kabarnya? Tentu saja. Luar biasa, dahsyat, mantap. Semangat ya malam hari ini. Harus. Harus ya. Karena semangat atau tidak itu pilihan. Pilihan. Rugi-rugi amat kalau kita udah tengah malam kayak gini, badan udah lelah, tapi kita memilih untuk loyo, letoy, wah itu terlalu rugi rasanya. Jadi kita memilih untuk semangat, jadi kita bisa menjalani dengan penuh kebahagiaan. Rugi amat itu ya. Ya nanti saya telepon amat supaya jadi beruntung. Berarti tidak ada rasa jenuh dong malam hari ini. Ya. Kalau siaran New Life nggak pernah jenuh. Selalu semangat. Ya. Ya, kalau boleh tahu kenapa sih malam hari ini kita mengangkat tema kejenuhan hidup? Ya, nah, karena begini, dulu dalam hidup saya kan kita hidup, beraktivitas, bekerja, kalau mahasiswa, kuliah dan segala macam, mereka mengalami kejenuhan dan kebosanan dan itu menjadi suatu bagian yang tidak bisa dihindari. Nah, waktu saya merenungkan kenapa ya kok orang mengalami kejenuhan? Bukankah sebagian orang yang bisa bekerja itu merupakan anugerah dari Tuhan? Ya. Bukankah mereka bisa beraktivitas, mereka bisa bekerja dan berkumpul dengan keluarga itu merupakan satu hadiah yang seharusnya bisa kita nikmati. Tapi kok malah sebagian orang mengalami putus asa dan mereka merasa begini, hidupku kok begini-gini aja sih? Ya. Aku pingin berubah, aku pingin jadi ini, tapi tidak pernah terjadi perubahan. Mengapa itu bisa terjadi? Nah, itu yang akan kita bahas pada malam hari ini. Nah, supaya kita semua keluar dari kejenuhan. Jangan lama-lama dalam kejenuhan.
Kenapa? Karena waktu kita mengalami kejenuhan, umur terus jalan. Iya. Sampai suatu saat kita menyesal. Umur saya sudah misalkan sudah 40. Apa yang sudah saya lakukan? Saya belum melakukan apa-apa, ternyata maaf misalkan. Oh, saya selama ini sudah 20 tahun, ternyata saya cuma ngojek doang. Padahal cita-citanya pengen jadi orang kaya. Nah, akhirnya dia menyesal sendiri gitu. Misalkan contohnya seperti gitu. Jadi, makanya kalau kita ingin mengalami perubahan hidup, untuk mengatasi kejenuhan, pasti kita harus mengalami perubahan-perubahan dulu dong. Nah, perubahan apa yang harus kita alami nanti yang akan kita bahas. Nah, terus kenapa orang itu bisa jenuh dalam kehidupannya? Nah, saya menemukan ada beberapa hal kenapa seorang itu bisa jenuh dalam kehidupannya. Yang pertama karena dosa, karena kesalahan yang dia lakukan, sehingga apa? Dia terhakimi oleh dirinya sendiri. Contohnya misalkan, ya karena saya sudah terjerumus, memang saya nakal ya, mau digimanain lagi. Pasrah gitu maksudnya Pak? Iya, menyesali meratapi nasib kesalahan yang sudah dia lakukan. Misalkan, ya memang aku orangnya gagal, mau gimana? Nah, jadi itu dia mau bangkit itu sulit. Kalau orang yang tidak membereskan kesalahannya, tidak belajar menerima kesalahan, mengakui dan belajar dari kesalahan tersebut, mereka pasti akan mengalami kejenuhan. Kenapa? Manusia ini cenderung melihat kesalahan, termasuk kesalahan diri kita sendiri. Kalau itu sudah terjadi, itu berbahaya. Yang kedua adalah karena dia nggak punya tujuan. Kita bekerja, tujuannya cuma untuk dapat uang, itu terlalu sempit gitu loh. Kalau kita bekerja cuma tujuannya untuk dapatkan gaji, itu terlalu sempit. Kenapa? Karena itu bukan sebuah tujuan hidup. Kalau cuma sekedar untuk dapat uang, pasti kita akan mengalami kejenuhan. Kenapa? Karena kita nggak punya tujuan hidup yang sesungguhnya. Nanti kita akan bahas lebih detail. Nah, yang ketiga adalah karena dia salah tempat. Contoh sederhana, yang paling banyak terjadi. Orang yang bekerja, dia nih sukanya di lapangan, suka mobile, suka jalan keliling. Disuruh kerja ngurusin administrasi, nginput data, pasti dia mengalami kejenuhan. Nggak sesuai porsinya. Nggak sesuai dengan bakatnya dia, minatnya. Jadi itu mengakibatkan kejenuhan kalau kita salah tempat. Makanya penempatan sangat penting. Kalau misalkan seperti saya ini orang yang suka mobile, orang yang suka keliling, ketemu orang dan segala macam. Disuruh ngurusi administrasi, jangankan setahun, sebulan saja saya pasti sudah hengkang dari kerjaan itu. Kenapa? Karena saya bukan tempat saya gitu loh. Itu beberapa penyebab kejenuhan. Nah, kita akan coba selesaikan satu persatu nanti. Jadi yang dimaksud dengan tujuan hidup itu apa sih? Jadi apakah misalnya seorang yang kaya raya bisa disebut dia sudah memiliki tujuan hidupnya? Ya, silakan Bu. Ya, sebenarnya orang sering salah kaprah ya dengan beranggapan bahwa kekayaan itu adalah goalnya, kekayaan itu adalah tujuan dari setiap hal yang kita lakukan di dalam kehidupan ini. Tujuan utamanya adalah kekayaan. Padahal sebenarnya tujuan dari kehidupan ini sebenarnya jauh lebih besar dari itu semua. Jauh lebih besar dari kekayaan, jauh lebih besar daripada harapan-harapan kita, impian-impian kita, jauh lebih besar dari keluarga kita, jauh lebih besar dari apa yang kita pikirkan. Itu sebenarnya adalah tujuan yang kita pikir, itu adalah tujuan kita gitu. Jadi jauh lebih besar dari itu semua, bahkan jauh lebih besar dari kebahagiaan kita secara pribadi. Nah, kemudian ukurannya apa dong? Ukuran dari tujuan kehidupan, apabila sebuah benda seperti misalnya pena ini, saya ingin tahu apakah tujuan dari pena ini, maka yang harus saya lakukan adalah saya harus bertanya kepada siapa yang membuat pena ini, pembuat pena ini. Apakah tujuan dari pena ini dibuat? Ketika saya mengetahui tujuan dari pena ini dibuat, maka saya bisa memakai pena ini sesuai dengan fungsinya dengan maksimal. Nah, demikian juga halnya dengan kita. Tujuan dari kehidupan kita baru bisa ketahui setelah kita mengetahui apa tujuan sejati dari kehidupan kita sih. Tujuan sejati dari kehidupan kita, kenapa sih kita harus ada di dunia ini? Kenapa sih kita harus diciptakan di dunia ini? Nah, tujuan sejati dari kehidupan kita itu ditentukan dari apa sih yang pencipta kita mau untuk kita lakukan di dalam kehidupan ini. Nah, sebenarnya menjadi kaya itu tidak salah. Tetapi pertanyaannya adalah, seseorang itu mencapai tujuan atau tidak, itu ketika dia bisa memberikan dampak kepada orang-orang di sekelilingnya dan mencapai apa yang penciptanya inginkan di dalam kehidupannya.
Jadi apakah dia sudah melakukan itu? Dia sudah melakukan apa yang penciptanya inginkan, dan apabila dia sudah melakukan apa yang penciptanya inginkan, maka dia pasti akan memberikan dampak bagi orang-orang yang ada di sekelilingnya. Nah, apabila itu belum terjadi, maka kekayaan saja itu belum bisa dikatakan sebagai pencapaian dari tujuan hidup. Ya. Seperti itu. Contoh sederhananya begini. Pada umumnya, orang kalau tanya apa tujuan hidupmu? Jadi kaya raya. Iya. Menikmati hidup. Pengusaha sukses. Jadi pengusaha sukses misalkan. Coba tadi kan kalau Bu Dita jelaskan kalau misalkan kita mau tahu fungsi pulpen ini kita tanya kepada penciptanya. Iya. Apa tujuannya kan? Iya. Untuk nulis, oke. Bukan alat penggorengan. Kadang untuk korek kuping juga bisa sih. Cuma tidak maksimal. Iya. Karena dia kurang kecil. Iya. Nggak bisa Bu ini. Karena dia tidak diciptakan untuk itu. Coba Bu Intinya lubang kan- kupingnya bisa. Ya. Kemudian kalau kita mau tahu tujuan hidup kita, kita tanya sama Tuhan gitu kan ya. Iya. Karena Tuhan yang menciptakan kita. Mungkin nggak sederhana dulu. Kalau waktu kita tanya sama Tuhan, Tuhan, apa sih tujuan hidup saya yang Engkau inginkan? Tuhan cuma berkata gini, saya ingin kamu jadi orang kaya raya. Hanya sampai di sana. Mungkin nggak kira-kira? terlalu sederhana. Terlalu sekali. sempit mungkin ya. Terlalu sederhana, dan saya rasa Tuhan tidak akan menciptakan manusia yang sangat spesial tujuannya supaya jadi kaya doang. Iya. Kita ini kan makhluk yang paling spesial di bumi ini.